Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri Anjayani dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran matematika pada mata pelajaran IPS di sekolah menengah pertama. Sebelumnya, saya akan menampilkan terlebih dahulu langkah-langkah model pembelajaran matematika, kemudian kompetensi dasar dan juga indikatornya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran matematika sesuai dengan RPP yang saya buat. Langkah pertama dalam pembelajaran menggunakan matematika ini yaitu kegiatan pembuka. Nah, kegiatan pembuka ini ada orientasi dan juga persepsi. Dalam orientasi ini, guru sebelum masuk ke kelas mengecek kebersihan kelas, kemudian siswa mempersiapkan diri untuk berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memotivasi peserta didik agar belajarnya lebih semangat lagi. Dalam persepsi, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi sebelumnya. Dalam kegiatan pembuka, waktu yang digunakan oleh guru selama 10 menit. Kemudian, langkah kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, saya menggunakan media PowerPoint dan juga gambar peta persebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Materi yang saya angkat dalam kegiatan inti ini yaitu mengenai perkembangan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Sebelum masuk ke materi, saya akan menampilkan peta mengenai persebaran Hindu-Buddha di Indonesia di dalam PPT. Kemudian, saya meminta peserta didik untuk mengamati peta tersebut. Setelah itu, saya akan menyampaikan materi mengenai proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Nah, dalam proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini ada 4. Yang pertama ini ada menurut teori Waisa, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Brahmana, dan yang keempat ini ada teori arus balik. Nah, teori Waisa ini yaitu golongan pedagang. Yang kedua, teori Ksatria ini adalah golongan bangsawan. Yang ketiga ini teori Brahmana itu yaitu golongan Brahmana. Lalu yang keempat ini teori arus balik yaitu orang Indonesia yang menuntut ilmu ke India kemudian balik lagi ke Indonesia. Kemudian pengaruh terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, ada 5 bidang yang mempengaruhi. Yang pertama itu bidang pemerintahan, yang dimana yang dulunya kedudukan yaitu diduduki oleh kepala suku diganti oleh raja. Kemudian yang kedua ini ada dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini adanya sistem kasta. Lalu yang ketiga ini ada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini yaitu perdagangan. Lalu yang keempat ini ada dalam bidang agama, ya, masyarakat Indonesia mempercayai roh nenek moyang. Kemudian setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, beralih agamanya menjadi agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang kelima ini dalam bidang kebudayaan. Nah, dalam bidang kebudayaan ini ada seni bangunan, lalu yang kedua ini ada sastra, lalu yang ketiga ini ada seni ukir. Setelah selesai menyampaikan materi, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. Setelah sesi tanya jawab selesai, saya meminta kepada peserta didik untuk membagi ke dalam 3 kelompok.
Nah, dalam 3 kelompok itu harus berdiskusi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kelompok 1 mengenai kerajaan Kutai, kelompok 2 kerajaan Mataram, dan kelompok 3 mengenai kerajaan Sriwijaya. Setelah siswa berdiskusi, masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan. Kemudian, apabila ada kelompok yang sedang presentasi, kelompok lainnya harus memberikan pertanyaan apabila ada materi yang tidak dimengerti. Setelah selesai presentasi, kemudian saya akan menerapkan model pembelajaran match-nya ini menggunakan kartu pasangan, yang dimana saya meminta 10 orang perwakilan dari siswa untuk maju ke depan. Kemudian saya membagi lagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, di sini ada kartu pasangan yang terdiri dari 5 kartu jawaban dan juga 5 kartu pertanyaan. Nah, kemudian saya akan mengacak kartu ini. Setelah itu, saya akan membagikan satu persatu kepada siswa kartu pasangan dan juga kartu jawaban. Kemudian, siswa harus mencari pasangannya dengan diberikan waktu selama 2 menit. Apabila siswa menemukan pasangannya, maka saya akan memberikan penghargaan, yaitu berupa poin tambahan. Namun apabila siswa tidak menemukan pasangannya, maka saya akan memberikan hukuman. Kemudian langkah ketiga yaitu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa apabila ada materi yang kurang dipahami. Kemudian, siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Guru memberikan penguatan dan refleksi terhadap materi yang sudah diajarkan. Nah, setelah itu, guru menutup kegiatan penutup ini dengan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu membaca buku mengenai peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dan membuat clipping di setiap kelompok. Kegiatan penutup ini digunakan oleh guru selama 10 menit. Penilaian yang saya gunakan dalam simulasi pembelajaran ini meliputi sikap sosial, sikap spiritual, kemudian penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan, saya gunakan pada saat peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas dan saat peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya. Mungkin sekian langkah-langkah mengenai model pembelajaran matematik pada simulasi pembelajaran ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.